Iya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita melaksanakan perkuliahan filsafat dan ilmu logika. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pengenalan logika, ya, baik dari pengertiannya, objek, serta jenis-jenis logika. Ketika berbicara pengenalan logika sempat kita bahas ya kemarin sekilas pada materi penalaran gitu. Jadi di sini nanti kita lebih banyak membahas tentang logika-logika. Ya. Saya izin share screen. Oke. Baik, kita mulai terkait dengan logika. Ya, pengertian logika sendiri berasal dari logike, bahasa Yunani, yang berhubungan dengan benda, yang berarti pemikiran atau perkataan. Nah, nama logika pertama kali muncul pada filsuf Cicero dalam arti seni berdebat. Sedangkan menurut Alexander Andronisius, logika adalah ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Objek materi logika adalah berpikir, dan dalam logika berpikir dipandang dari sudut kelurusan, ketepatan. Karena itu, berpikir lurus tepat merupakan objek formal logika. Jadi, bicara logika adalah bagaimana pada pertemuan yang lalu kita menyinggung sedikit logika adalah bagaimana kita menganalisa, berpikir. Jadi berasal dari logika, kemudian nanti terus kepada sebuah penalaran. Nah, logika dalam filsafat ini tidak sama dengan psikologi, ya, karena logika dalam filsafat adalah bagaimana menganalisa, bukan mengingat, melamun, membayangkan, menduga, dan seterusnya. Ya. Maka logika dinamakan oleh Aristoteles adalah analitika dan dialektika. Bagaimana dia berupaya untuk menganalisa dari sudut pandang kelurusan berpikir dan dari kesimpulan-kesimpulan lain. Di sini dikatakan logika sering dikatakan sebagai... Izin Pak, maaf sebelumnya. Sepertinya ini Pak, presentasinya belum muncul di kami Pak. Oh, mau muncul? Iya Pak. Sebentar, ini di saya sudah dari tadi. Sebentar. Nah, sekarang baru muncul Pak. Oke. Jadi kalau di slideshow nggak muncul ya. Baik. Oke, dikatakan bahwa analitika adalah proses untuk menyelidiki tentang argumentasi yang bertolak pada putusan-putusan yang benar. Sedangkan dialektika merupakan penyelidikan mengenai argumentasi yang bertitik tolak dari hipotesa atau putusan yang tidak atau belum pasti kebenarannya. Ya. Mungkin bicara dialektika itu kita berpikir secara luas ya, out of the box, tidak hanya pada satu titik. Gitu. Nah, sini katakan
penalaran dari Aristoteles dihimpun oleh pengikutnya disebut organon atau alat. Ada 6 naskah ajaran penalaran dari Aristoteles. Yang pertama kategori, kemudian on interpretation atau penafsiran, kemudian prior analysis, ya, analika yang analitik yang lebih dahulu, kemudian posterior analysis, analitika yang kemudian topik mengupas dialektika tadi dari berbagai macam sudut pandang sampai pada sofistika refutation, ya, cara perbincangan pada kaum sofis pada saat itu. Ini merupakan penalaran yang diajarkan oleh Aristoteles. Berikut adalah sejarah dari logika, ya, di mana dimulai dari Aristoteles, ya, dengan adanya istilah analitik dan dialektika, kemudian diteruskan tadi oleh Organon kepada selanjutnya pada zaman Romawi kuno baru digabungkan, ya, analitika dan dialektika menjadi sebuah logika. Kemudian masuk abad pertengahan ada berkembang yang dikatakan logika tradisional, tokohnya Al-Farabi dan Al-Khwarizmi, ya, di mana Al-Farabi mencoba untuk memberikan kesimpulan atau menyalin kembali karya-karya dari Aristoteles, dan Al-Khwarizmi menyusun dan menciptakan aljabar, ya, ini lebih ke matematika. Kemudian pada zaman modern muncul adanya logika simbolik, ya berikut tokoh-tokohnya, ya, sampai dengan logika modern di abad 20. Nah, inti dari pertemuan kita kali ini adalah berbicara tentang logika. Logika itu sendiri terdiri dari beberapa istilah. Yang pertama kita bicara preposisi, di mana preposisi tersebut adalah sebuah kalimat yang mengandung unsur pengakuan dan pengingkaran yang selalu dapat dikenal kriteria benar atau salah. Ya. Jadi preposisi itu sebentar. Preposisi itu adalah merupakan sebuah pernyataan, ya, yang menginformasikan tentang sebuah benda atau fenomena, ya, yang hanya kita lihat dari salah satu sudut pandang, ya. Jadi bicara benar atau salah saja, ya, bukan hanya yang lain-lainnya. Kemudian dari fenomena dan objek tersebut lahir sebuah premis, di mana premis tersebut adalah preposisi, gitu tadi, ya, pengetahuan tadi, pengakuan tadi, atau fenomena yang disepakati bersama, ya, yang digunakan sebagai pangkal tolak dalam proses penalaran, ya, baru itu dikatakan sebuah premis. Ketika bicara premis, ada banyak sekali premis yang nanti kita bisa analisis, ya. Setelah premis adanya kesimpulan. Kesimpulan itu berupa preposisi pengetahuan baru yang ditarik berdasarkan premis-premis tadi, ya. Premis itu ada banyak, ya, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Kemudian setelah kesimpulan ada yang namanya penyimpulan. Penyimpulan itu proses dalam mana sebuah proposisi atau kesimpulan ditarik berdasarkan satu atau lebih preposisi lain yang digunakan sebagai pangkal tolak seluruh proses, ya. Jadi sebagai data bahasa saya, ya, atau tadi, ya premis namanya.
Kemudian setelah adanya proposisi, premis, kesimpulan, penyimpulan yang lebih luas lagi, kita bicara argumen. Argumen ini sudah tingkat yang lebih tinggi, di mana di dalam argumen tersebut terdiri dari sekelompok preposisi yang daripada salah satu atau kesimpulan dinyatakan diturunkan dari yang lain atau premis-premis lain yang memberi bukti bagi kebenaran proposisi yang bersangkutan. Itu lebih pada bagaimana kita mencari alasan-alasan kebenaran dari sebuah preposisi dan premis-premis. Ya. Nah, yang berikutnya kita bicara dengan jenis-jenis logika. Jenis-jenis logika dibagi atas beberapa. Yang pertama dari sumbernya. Di pertemuan yang lalu sudah dikatakan bahwa ada sumber-sumber logika yang berasal secara alamiah dan ilmiah. Ya. Alamiah dan ilmiah. Kemudian dari zaman timbulnya ada yang logika klasik dan modern. Ya. Bicara klasik tadi sudah disinggung di sini bahwa yang kita bicara klasik adalah bagaimana kita dialektika dan analitika, dan yang modern kita sudah berbicara simbol ya, lebih kompleks lagi. Kemudian berdasarkan dari isi, ya. Jadi ada sumbernya, ada dari berdasarkan zamannya, kemudian ada dari bentuk dan isi. Ya. Bentuk dan isi itu ada yang dikatakan sebagai logika formal dan logika material, di mana logika formal adalah kaidah-kaidah yang sesuai dengan jalan pemikiran. Nanti di contoh kita jelaskan ya, bagaimana logika formal. Kemudian juga logika material. Logika material itu logika yang didasarkan pada kenyataan realitas materialnya seperti apa. Nah, kemudian juga dari proses penyimpulan dari logika itu ada yang logika deduktif ya, dan induktif, di mana ini yang sering kita kenal dengan pola pikir ya, induktif, deduktif. Ya. Induktif dari khusus ke umum, hal-hal yang khusus dijelaskan satu persatu, kemudian disimpulkan menjadi sesuatu yang bersifat umum. Sedangkan bicara deduktif sebaliknya, hal-hal yang umum, informasi, data-data, premis, proposisi yang sifatnya umum, dijabarkan menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya khusus, yang sering kita temui. Nah, berbicara logika alamiah dan ilmiah, katakan bahwa logika alamiah merupakan logika yang berdasarkan akal sehat yang dimiliki secara kodrat oleh setiap manusia sebagai makhluk rasional untuk menghadapi hal-hal keseharian yang bersifat rutin, ya, yang biasa. Nah, yang kedua adalah logika ilmiah, di mana logika ilmiah tersebut memiliki atau memiliki ciri dengan cara dipelajari dan diterapkan melalui prinsip-prinsip, norma-norma, teknik-teknik, dan hukum-hukum penalaran untuk dapat ditetapkan sebagai penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau bicara logika alamiah adalah logika bahasa saya spontan kan gitu ya, dari pemikiran sederhana seorang manusia. Kemudian manakala kita bicara logika ilmiah, ini sudah logika yang
dipengaruhi oleh berbagai macam prinsip-prinsip seperti norma-norma, teknik-teknik, dan hukum-hukum yang dijadikan indikator dalam mengambil sebuah kesimpulan. Ya. Kalau yang alamiah spontan sederhana, sementara ilmiah sudah menggunakan perspektif ilmu pengetahuan yang lain secara kompleks, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan karena bersifat ilmiah. Nah, sini dikatakan bahwa logika alamiah diperoleh secara kodrati. Ya. Bila manusia mulai dihadapkan pada masalah-masalah yang sulit dan kompleks, maka logika alamiah dengan hukum-hukum akal sehatnya sudah tidak dapat diandalkan. Untuk itulah manusia membutuhkan logika ilmiah. Karena kadang kalau kita bicara pokoknya, nah, bicara pokoknya itu sudah alamiah. Dia tidak melihat dari sudut pandang atau dari indikator-indikator lainnya. Jadi sifatnya individual. Sementara bicara ilmiah ya diperoleh dengan mempelajari dan menguasai hukum-hukum penalaran dengan ilmu-ilmunya. Dengan menerapkan hukum tersebut secara terus secara terus-menerus agar setiap bentuk kekeliruan dapat dihindari. Karena berbicara logika ilmiah sudah melibatkan keilmuan, sudah melibatkan pengetahuan, sudah melibatkan indikator-indikator yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan kita berbicara logika perkembangan perekonomian di Indonesia, tidak bisa kita menggunakan logika ilmiah. Perkembangan perekonomian Indonesia akan terjun bebas, tidak bisa. Dikatakan dengan terjun bebas, manakala kita menggunakan logika ilmiah harus didukung oleh fakta-fakta yang valid, didukung oleh hukum-hukum atau fenomena-fenomena atau indikator-indikator penilaian yang tepat, sehingga dari indikator, hukum-hukum, dan ilmu pengetahuan tersebut bisa mendukung terciptanya logika ilmiah. Sehingga tidak serta-merta ketika bicara logika ilmiah itu, perekonomian Indonesia saat pandemi turun drastis. Itu tidak bisa serta-merta begitu. Ilmiah ini dilakukan untuk mencari logika-logika dengan pasti, ya, dan kekeliruan-kekeliruan dapat dihindari dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dikatakan logika klasik dan modern. Di sini logika klasik, tradisional dan Aristotelian dikatakan bahwa dengan adanya tadi disampaikan di atas bentuk-bentuk analitika dan dialektika, ya, di mana dikatakan tadi analitika penyelidikan terhadap argumen-argumen yang bertolak pada keputusan yang benar, menganalisa satu keputusan yang benar secara linear. Tentu di analitika satu frame saja. Kemudian yang kedua adalah dialektika, adalah penyelidikan terhadap argumen-argumen yang bertolak dari putusan-putusan yang masih diragukan kebenaran. Masih bisa dilihat dari sudut pandang yang lain. Bahkan kita bisa menggunakan metode kreativitas atau yang sering dikenal dengan out of the box, melihat sebuah fenomena. Ya. Ini yang dimaksud dengan logika klasik. Sini ada bagaimana kita berdebat dan juga metode-metode yang sifatnya analitika dan dialektika. Kemudian berbicara tentang logika modern ini sudah mengarah kepada simbol-simbol matematis, logika yang mulai berkembang sejak
abad 19 dengan menerapkan prinsip-prinsip matematika. Ada logika matematika, ya, dengan menggunakan lambang-lambang membahasa atau lambang-lambang matematis. Ya mungkin yang saat ini kita kenal dengan logaritma, ya, di mana bahasa-bahasa Mesir itu menggunakan logika-logika yang kompleks. Itu berasal dari logika modern. Gitu. Nah, yang berikutnya berbicara logika berdasarkan logika, ya, deduktif dan induktif cara berpikir. Di sini dikatakan bahwa deduktif, ya, logika yang bertolak dari pengetahuan lama bersifat umum, ya, tadi sudah jelaskan, yang bersifat umum menuju pengetahuan baru yang bersifat khusus, atau premis-premis yang berupa kesimpulan atau silogisme sambil memindahkan kesahihan proses itu untuk membentuk argumen yang bersifat analitis, tautologis, dan a priori. Ya. Pada intinya adalah bagaimana kita menerjemahkan pola pikir yang tadinya sifatnya umum, ya, fenomena atau informasi atau preposisi yang sifatnya umum, kemudian kita jabarkan menjadi detail khusus, secara khusus. Nah, logika induktif adalah sebaliknya, di mana beranjak dari pengetahuan lama atau fenomena-fenomena yang lama yang sifatnya khusus, ya. Kemudian bisa kita gali, ya. Di sini dikatakan melalui observasi dan penanalisis yang akhirnya menjadi umum, atau bisa kita katakan kita menggeneralisasikan sebuah pengetahuan atau fenomena-fenomena yang sifatnya khusus menjadi umum. Ya, ini adalah logika. Contoh dari logika deduktif, ya, umum ke khusus, ya. Dari premisnya bahwa semua manusia berakal budi. Ini premis pertama, manusia berakal budi. Cecep adalah manusia. Maka dapat disimpulkan Cecep memiliki akal dan budi. Ini merupakan logika deduktif, di mana logika deduktif itu bagaimana kita mendapat sebuah premis yang sifatnya umum, kemudian kita menyimpulkan dalam bentuk khusus. Umumnya apa? Semua manusia berakal budi. Cecep manusia, bagian dari manusia. Ya. Maka dapat digeneralisasikan bahwa Cecep memiliki akal budi. Nah, ciri dari argumen deduktif adalah analisanya, analitisnya ditarik dengan menganalisa preposisi, proposisi, atau premis-premis yang sudah ada. Kita hanya melihat dari premis ini, tidak melihat dari yang lainnya. Ini dikatakan analitis, berbeda dengan dialektika. Jadi yang dikatakan benar dan lurus ya hanya berdasarkan data dan fakta tersebut. Data faktanya itu adalah semua manusia berakal budi dan Cecep adalah manusia. Tidak melihat dari sudut pandang lain. Kita hanya terpaku pada frame tersebut. Ya. Kemudian secara tautologis, kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat sudah terkandung pada premis-premisnya, ya, karena hanya bagaimana dia menggabungkan dari semua manusia berakal budi dan Cecep adalah manusia. Mentautkan, tautan, ya, beda ya dengan mensinkronkan, dia mentautkan.
Kemudian cirinya a priori, kesimpulan ditarik tanpa berdasarkan pengamatan indrawi dan observasi empiris. Dia tidak melihat sisi-sisi yang lain. Jadi kita bicara deduktif, ya kita hanya melihat pada satu linearitas sebuah kebenaran. Ya. Maka bicara sebuah kebenaran, data dan faktanya dua premis ini. Premis pertama, semua manusia berakal budi. Premis kedua, Cecep adalah manusia. Nah, dari dua fakta dan data itu langsung bisa disimpulkan. Ya, paham ya di sini ya. Ciri-ciri deduktif, maka kita nanti bisa membedakan secara mudah apakah ini pola pikir deduktif atau induktif. Ya. Nah, kemudian induktif. Induktif ini contohnya yang pertama, apel pertama. Keras, hijau, masam rasanya. Apel kedua keras, hijau, masam rasanya. Apel ketiga keras, hijau, masam rasanya. Kan dapat disimpulkan semua apel keras, hijau, masam rasanya. Ciri-ciri induktif di sini katakan bahwa kesimpulan yang ditarik dengan jalan mensintesakan atau menggabungkan kasus-kasus yang terdapat dalam premis-premis. General artinya kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak atau yang lebih umum sifatnya dari jumlah kasus yang terhimpun dalam premis. A posteriori artinya kasus-kasus konkret yang dijadikan landasan serta titik tolak argumen selalu merupakan buah hasil pengamatan drama. Jadi kalau yang deduktif dia hanya melihat berdasarkan kontekstualnya. Kalau yang induktif, bagaimana kita bukan hanya secara kontekstual, tetapi dilibatkan hasil pengamatan indrawi. Ya. Dimana ketiga apel ini memiliki rasa yang sama, tetapi identitasnya berbeda. Apel pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga dari identitas ketiga apel tersebut dapat langsung disimpulkan bahwa semua apel, padahal belum tentu jenis apel itu hanya 3. Banyak sekali yang bisa kita simpulkan. Nah, ini nanti akan menggunakan pengamatan indrawi. Baik, yang berikutnya bicara logika formal dan material. Ya, tadi kita sudah coba kupas bagaimana jenis logika. Ada berdasarkan sumber perlelehannya, ada yang berdasarkan zamannya, ya, mulai berlakunya, kemudian ada yang proses penyimpulan, logika deduktif, dan kita sekarang bicara tentang isi dari logika tersebut. Ada logika formal dan logika material. Apa itu logika formal? Nah, logika yang menyelidiki kesahihan bentuk. Ya. Apakah argumennya adalah apakah kesimpulannya diturunkan secara tepat dan lurus dari premis-premisnya. Jadi hanya berdasarkan dari premis-premisnya. Tadi ya lebih cocok ke deduktif. Kemudian logika material adalah logika yang menyelidiki kebenaran isi. Beda ya, kesahihan bentuk dan kebenaran isi. Ya. Logika yang menyelidiki kebenaran isi setiap proposisi dalam argumen.
apakah proposisi itu dan sesuai kenyataan. Nah, ini sudah melibatkan atau sudah digunakannya indikator lain, fakta-fakta lain di luar. Logika material ini bisa sekali kita gunakan kreativitas kita, daya imajinasi kita. Nah, contohnya adalah ada sebuah argumen yang mengatakan bahwa semua burung mempunyai sayap, semua bangau mempunyai sayap. Jadi semua bangau adalah burung. Kalau kita melihat logika formal, ya dikatakan tadi ya, logika formal, kesahihan bentuk. Burung punya sayap, bangau punya sayap. Jadi semua burung adalah sayap. Semua bangau adalah burung. Ya. Logika formalnya tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Karena bangau dan burung tidak bisa disamakan. Walaupun mereka memiliki sayap. Kenapa? Bentuk kesimpulan dari premis-premisnya itu berbeda. Burung dengan bangau memiliki definisi yang berbeda. Tetapi secara material, secara pengamatan lebih lanjut melalui tadi ya indrawi, ya pengamatan, bahwa dikatakan bangau dan burung merupakan satu ordo, satu kelas, satu bangsa. Sehingga menurut logika material, kenyataan di lapangan, semua bangau adalah burung yang bisa terbang dan memiliki sayap. Itu contoh argumen kedua. Nah, pertama. Yang kedua adalah argumen kedua, semua binatang mempunyai sayap. Semua sapi adalah binatang. Jadi, semua sapi mempunyai sayap. Kalau kita menggunakan logika formal, benar. Karena sapi bagian dari binatang. Ketika binatang mempunyai sayap, maka sapi pun logikanya mempunyai sayap. Nah, kalau kita menggunakan logika formal kita hanya melihat ini. Semua binatang mempunyai sayap. Sementara sapi bagian dari binatang. Jadi dapat dipastikan semua sapi memiliki sayap. Karena apa ini dikatakan logika formal sahih? Karena melihat dari bentuk logikanya dan turunan premis-premis yang di atas. Kita hanya menurunkan premis-premis ini. Maka dikatakan bicara logika formal lurus, satu frame linear. Yang material kita kaitkan dengan realitas. Bahkan ketika bicara logika material tidak benar. Karena tidak semua binatang mempunyai sayap. Pada kenyataannya, tidak semua binatang mempunyai sayap. Ini yang dikatakan rasionalnya. Tapi manakala dikatakan ini sebuah premis kebenaran, ya dikatakan formal, sahih. Ya, jadi logika formal itu adalah sebuah kebenaran yang berdasarkan pada sebuah premis dan proposisi. Karena bicara material yang sebuah kebenaran yang berdasarkan pada sebuah rasional dan keadaan. Kemudian argumen berikutnya, semua burung mempunyai sayap, semua bangau adalah burung. Jadi semua bangau memiliki sayap.
Sahih. Menurut TGOPNAS betul sahih. Karena semua burung memiliki sayap dan bangau adalah burung. Maka dapat dipastikan bangau memiliki sayap. Logika materialnya, betul kita cek lapangan bahwa semua bangau memiliki sayap. Tidak ada bangau yang tidak memiliki sayap. Baik, yang berikutnya kita langsung ke kegunaan dari logika. Dari berbagai macam bentuk logika yang kita bahas kali ini, ya, dari sumber-sumbernya, zaman timbulnya, bentuk isi argumen sampai kepada proses penyimpulan, bahwa logika ini yang kita pelajari memiliki nilai kegunaan untuk yang pertama membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, ya. Tadi ya, material, kritis, ya, bagaimana kita menganalisa baik dari satu sisi secara linear maupun dari berbagai macam aspek, lurus, tepat, tertib, metodis, dan koheren. Bagaimana kita bisa mempelajari itu, ya, menggali lebih dalam. Kemudian penggunaan dari logika juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Ya, bicara abstrak, kadang-kadang kita mencoba menggabungkan dari berbagai macam indikator, ya, menuntut kita untuk melihat dari berbagai macam sudut pandang dan kacamata perspektif, ya. Kemudian menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Otomatis karena kita mencoba mencari sudut-sudut baru untuk menguji dan mencari kebenaran. Ya. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kekeliruan serta kesesatan. Karena kita melihat dari berbagai macam sudut pandang, ya, dari berbagai macam perspektif, sehingga semakin kompleks dan semakin tepat kita mencari kebenaran. Kebenaran itu makin universal, karena dari berbagai macam sudut pandang kita gunakan untuk berpikir. Oke, baik, sampai di sini maka pertemuan kita ada yang bisa kita diskusikan terkait materi tersebut. Silahkan. Sebenarnya Pak, izin Pak, tadi kan jelaskan bahwa dialektika adalah penyelidikan terhadap argumen yang bertolak dari putusan yang masih diragukan, ya. Nah, Ya. itu kan pernyataannya masih diragukan. Terus ada nggak sih Pak prinsip-prinsip gitu yang perlu gitu lakuin kalau kita mau dialektika gitu, supaya dialektika itu berjalan dengan sehat gitu. Soalnya kan Agak putus-putus, yuk coba dulu. ada nggak sih Pak prinsip-prinsip yang perlu dipenuhi gitu dalam melakukan dialektika gitu? Karena kan dialektika ini kan bertolak dari putusan yang masih diragukan. Kalau ingin mendapatkan suatu kesimpulan yang sahih gitu dari putusan yang masih diragukan, itu gimana cara ini ya Pak? Ya. Menciptakan iklim yang sehat gitu dalam berdialektika ya berarti. Kita bicara dialektika itu kan bagaimana kita berdialog atau melakukan mencari kebenaran, ya, dalam rangka mencari kebenaran yang bertolak pada putusan-putusan yang masih diragukan kebenaran. Artinya kita ketika menentukan tema atau topik dialektika, pastinya kita memiliki frame yang jelas. Contohnya, misalkan kita membahas tentang penanganan COVID, kita berbicara dari sudut pandang dialektika, ya. Dialektika itu kita bukan hanya bicara dialog yang terdiri dari dua orang, tapi terdiri dari berbagai macam
Sehingga core dari pembahasan itu, contohnya bicara kita penanganan COVID ya, kita sepakat, sepaham dengan tujuan awal bagaimana kita menangani penanganan pandemi COVID-19. Nah, itu yang menjadikan frame atau menjadikan acuan bahwa kita tidak keluar dari situ. Adapun pendekatannya itu berbeda-beda karena dalam rangka mencari kebenaran yang masih diragukan, kita bebas tadi kan dengan menggunakan hukum-hukum tertentu, norma-norma kan gitu. Ya misalkan dalam rangka menciptakan vaksin kan gitu kan, ada norma agama, ada yang menganggap ide vaksin halal diperbolehkan atau haram tidak diperbolehkan, itu bagian juga dalam dialektika, ya, penyelidikan. Tetap dia dari sisi religi, tetapi konteksnya, prinsipnya dia tidak keluar dari tujuan pembahasan tersebut. Pasti tema itu tetap kita pegang, tidak keluar. Bicara vaksin terhadap manusia, tidak mungkin kita melihat dari sudut pandang vaksin terhadap hewan, walaupun memang uji cobanya dilakukan pada hewan di awal, tetapi hewan yang dilakukan untuk uji coba pun dicari yang karakteristiknya sama dengan manusia. Jadi prinsip-prinsip dalam mencari kebenaran yang masih diragukan tetap berpegang teguh pada tujuan. Gitu. Boleh kita menggunakan berbagai macam parameter, indikator, sudut pandang, tapi prinsip pertama adalah tujuan kita, tema besar kita harus kita pegang bersama. Begitu, Wahyu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik, ada yang lain yang bisa kita diskusikan bersama? Kemudian ini Pak, terkait ini juga logika formal material juga nih kan. Di sisi lain kan formal itu sains bentuk, sedangkan material kebenaran isi. Namun dalam kenyataan sehari-hari kan orang kebanyakan di bagian kesahihan bentuk ini abai gitu. Nah, sebenarnya antara formal dan material ini mana sih Pak yang lebih penting gitu? Apakah penting isi yang kita bicarakan itu benar, tapi dalam struktur penalarannya itu salah? Apa yang penting penalarannya dulu yang benar, tapi masalah isi belakangan gitu? Baik, dalam kehidupan sehari-hari, saya langsung ya kita tektok aja. Dalam kehidupan sehari-hari kita berbicara logika formal, terkadang ini bias. Kesahihan bentuk ini terkadang bias karena pemahaman setiap individu terhadap sebuah bentuk berbeda. Ya kan? Ketika bicara definisi nyaman, ya, rasa nyaman, kendaraan atau mobil, ya saya sering sampaikan, mobil yang memiliki definisi mobil yang nyaman itu seperti apa? Ketika bicara formal pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin yang ekonominya middle low mengatakan ya LGCG sudah nyaman. Karena apa? Dia beranjak dari motor yang kepanasan kehujanan, dia dapat mobil ada AC-nya, udah nyaman. Gitu loh. Sementara logika formal orang-orang middle high ya, itu beda lagi. Harus ada airbag, harus ada ABS dan seterusnya. Ini yang dikatakan bahwa kekurangan dari logika formal. Kenapa logika formal? Kesahihan bentuk, argumen bentuk yang diinterpretasikan atau yang dipersepsikan setiap orang beda-beda. Level pedas, kan gitu loh. Pedas yang sangat super yang seperti apa? Dan tidak semua bentuk premis-premis tersebut terstandar dengan baik. Gitu loh. Maka ada, misalkan kita dalam membuat surat resmi gitu kan, ada gaya Amerika, ada gaya militer kan begitu. Kita bicara logika formal, karena
pengetahuan itu mempengaruhi logika formal setiap orang. Itu kelemahan kita bicara logika formal. Maka kadang-kadang kita suka berdebat nih, bicara logika formal. Oh, si A ini cantik. Belum tentu menurut 1, 2, 3, 4 si A ini cantik. Karena definisi secara formalitas di dalam pikiran masing-masing orang itu, yang dikatakan cantik yang seperti apa? Itu tidak bisa. Sedangkan logika material adalah logika yang memiliki kebenaran isi, di mana kebenaran isi itu kebenaran yang didapat dari apa namanya panca indera. Dikatakan asin ya pasti garam itu asin, maupun dibilang manis tetap kalau kita buktikan dengan material secara isi asin. Ya, jadi bicara apa namanya kompleksitas logika formal dan material ini masih perlu sekali perdebatan yang panjang. Maka ketika kita di dalam persidangan, umpamanya kita melakukan pembuktian secara formal atau material, pasti akan sulit karena berbicara formal itu belum tentu universal semua. Begitu, ya, banyak sekali indikator-indikator. Tapi bicara material juga belum tentu bisa dikatakan benar. Karena apa? Pembuktian secara panca indera tidak sama. Definisi panas belum tentu setiap orang panas ya bisa secara tepat. Maka yang sifatnya masih sekali perlu perdebatan dipakai cara pengukuran rentan. Gitu. Dikatakan anak muda usia sekian sampai sekian, dikatakan dewasa usia sekian sekian. Dia menggunakan metode interval untuk apa? Menghindari apa namanya persepsi-persepsi yang kompleks. Ya, gimana Wahyu? Oh gitu. Baik Pak. Jadi gini Pak, sebenarnya kan sebelum kita masuk perguruan tinggi ini kan sempat ada kayak tes gitu ya Pak, tes logika. Nah, di salah satu media belajar tuh kayak menekankan banget namanya logika formal. Disebutkan bahwa semakin maju istilah namanya semakin maju tingkat pendidikan masyarakat katanya logika formal itu bisa digunakan dengan baik. Nah, kira-kira itu apa sih valid nggak sih Pak? Sedangkan Bapak katakan bahwa logika formal dan material itu kan bias gitu, tergantung pada pemahaman gitu. Ini kenapa bisa ada statement bahwa apabila tingkat pendidikan seseorang baik gitu, maka logika formal juga akan bisa digunakan dengan baik pada masyarakat itu gitu. Baik. Menurut saya bukan hanya tingkat pendidikan yang meningkatkan logika formal yang baik. Tingkat pendidikan tidak akan berfungsi dengan baik manakala tidak diikuti dengan tingkat pengalaman. Jadi ada dua aspek untuk kita meningkatkan kecerdasan sebetulnya. Yang paling sederhana, bagaimana kita ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengalaman. Maka banyak sekali yang pendidikan tinggi tidak diikuti dengan pengalaman, attitude-nya. Logika berpikirnya tidak sampai. Karena dia hanya bicara formal, pendidikan formal. Banyak sekarang sarjana-sarjana yang menganggur. Karena apa? Dia hanya berpikir secara formal. Dia tidak belajar secara pengalaman. Pengalamannya apa? Yang namanya bekerja itu, ya berusaha itu tidak harus ditentukan kita S1 harus level manajer ke atas. Tetapi ketika pengalamannya tidak menunjukkan tingkat kependidikannya, itu yang menjadi bahasa saya menjadi kurang baik, kurang sempurna. Pendidikannya tinggi, tapi karena tingkat pengalamannya rendah, perilakunya atau sebaliknya, pengalamannya tinggi, tetapi tingkat pendidikannya kurang, kan gitu loh. Jadi apa namanya juga tidak seimbang.
Jadi ketika bicara tingkat logika, bukan hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan, gitu. Juga ada tingkat pengetahuan. Yang sering saya sampaikan, bukan hanya pendidikan dan pengetahuan itu kan bicara kognitif. Tapi untuk meningkatkan daya pikir, kemarin nih ada kognitif, afektif, psikomotor, tambah lagi belief, ada pengetahuan, ada keindahan hati, ada keyakinan. 3 aspek itu yang bisa kita menciptakan logika yang baik, yang sempurna. Pendidikannya bagus, pengalamannya bagus, tingkat keyakinannya kurang bagus. Dia tidak percaya dengan Tuhan. Sebaliknya, yakin dengan Tuhan, gitu. Pengalamannya bagus, tidak dengan pendidikan. Dia hanya yakin bekerja berdasarkan keyakinan dan pengalaman, tapi metodenya tidak pas, ya hanya trial and error. Ilmu harus dipelajari, bukan hanya untuk dialami atau diyakini, gitu. Ya, clear ya, Mayu? Clear, Pak. Yang lain? Apa ini masalah keyakinan tadi, Pak? Ya, betul, keyakinan bahwa bagaimana logika bisa berjalan dengan baik kalau keyakinan tidak ada bisa kepada Tuhan gitu. Bagaimana jika memang seseorang itu intinya tidak berkeyakinan kuat gitu terhadap Tuhan, tapi dia menggunakan kayak pendekatan metodologis gitu, misalnya dia dalam setiap argumen, dalam setiap apa sih penyampaian logika gitu, kan namanya kan kayak logika apa sih, metode ilmiah misalnya, apa serba sains gitu, itu apa tetap tidak lengkap gitu Pak untuk mencapai logika yang baik. Bicara keyakinan itu kalau kita melihat dari perspektif yang luas ya, bukan hanya bicara keyakinan itu didasarkan pada sistem religi. Ya, kita optimis juga bagian dari keyakinan. Nah, ketika optimisme itu tidak serta-merta selalu dikaitkan dengan sistem religi. Kita hanya melihat keyakinan itu sudah pasti dikaitkan dengan agamaan. Padahal belum tentu. Ketika kita membuat konstruksi pengetahuan dengan sistematika yang baik, kan begitu loh. Kayak begini, contoh, kita mau UAS, kita sudah belajar mati-matian, sudah prepare habis-habisan. Nilai keyakinan timbul tidak? Nah, ya itu sudah bicara keyakinan. Jadi keyakinan bukan diartikan sebuah kita berkaitan dengan agama atau religi, tidak. Hanya saja manakala ada faktor-faktor X, nah itu bicara religi. Misalkan kita mau UAS, gitu ya, kita sudah belajar, sudah latihan, sudah persiapan segala macam, kan gitu, istirahat yang cukup, yakin ini UAS kita bisa lakukan dengan baik, gitu kan? Itu malam bahkan seminggu sebelumnya kita sudah persiapkan. Yakin nggak kita menghadapi UAS dengan baik? Mendekati yakin Pak, yakin. Yakin. Tetapi ketika subuh tiba-tiba pacar kita mutusin tanpa sebab, sehingga ketika UAS berantakan semua. Nah ini kan faktor X yang kita tidak bisa prediksikan. Maka kembali ke religi, bicara hal-hal yang tidak masuk di akal nalar kita, keyakinan-keyakinan yang sifatnya religi. Oh ini takdir Tuhan berarti. Begitu. Mungkin kalau saya lulus saya akan seperti ini. Nah itu kembali lagi ke kaitan ke keyakinan secara religi. Tapi prinsipnya keyakinan itu bisa kita bangun. Maka bicara motivator dan lain sebagainya itu bagaimana menggugah keyakinan seseorang. Gitu. Ya. Yang lain, Wahyu? Ya Pak, terima kasih Pak. Saya pikir udah cukup clear bagi saya. Oke, Terima kasih Pak. yang lain bagaimana? Ini Wahyu aja nih yang memanfaatkan dan memaksimalkan, luar biasa. Terima kasih Wahyu. Jadi kalau
tidak ada, saya rasa cukup pertemuan ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa melakukan pertemuan lagi dengan baik ya. Baik, saya akhiri ya kalau tidak ada tanggapan pertanyaan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, saya jelek ya. Link recordnya izin apa ntar dikirimkan? Siap, ada itu saya kirim ke Wahyu juga absennya ya. Ini saya juga Iya, Pak. ke e-learning. Ya, baik ya, terima kasih Wahyu semua. Sehat-sehat selalu.